Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu bersama saya di channel Guru Mande. Dan Bapak Ibu yang berprofesi sebagai guru ataupun siapapun yang memiliki profesi sebagai ASN, baik itu PNS maupun P3K. Nah, informasi ini mudah-mudahan menjadi sebuah kabar gembira ya, bahwa single salary ataupun sistem penggajian tunggal itu makin gencar, makin hangat diperbincangkan ya, seperti kemarin ya, ketika saya bekerja di instansi, kemudian pimpinan itu menanyakan ya tentang single salary, dan kebetulan beliau itu sedang live streaming salah satu arahan ya dari dinas untuk menggali lebih dalam tentang single salary. Dan kali ini kita akan masih berbicara tentang sistem penggajian tunggal atau yang dikenal dengan single salary. Nah, sebagai upaya meningkatkan efektivitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik, Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal atau BKF Kementerian Keuangan, Pak Wahyu Utomo itu menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen dalam mereformasi sistem gaji dan pensiun aparatur sipil negara atau ASN. Nah, dalam kesempatan media gathering ya Kementerian Keuangan, Pak Wahyu menyatakan bahwa penerapan single salary atau gaji tunggal itu menjadi salah satu opsi signifikan yang sedang dipertimbangkan. Reformasi ini tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, melainkan juga sebagai langkah strategis untuk membuat birokrasi lebih dinamis dan menjadi katalisator transformasi ekonomi. Pak Wahyu juga menekankan bahwa pemerintah berupaya membangun sistem penggajian yang handal, memadai, dan juga efisien, dengan harapan akan menciptakan lingkungan kerja yang produktif bagi ASN. Dalam skema gaji tunggal untuk pegawai negeri sipil atau PNS, tunjangan-tunjangan yang sebelumnya terpisah akan digabungkan ke dalam gaji pokok dengan peningkatan jumlah yang signifikan. Meskipun tunjangan jabatan tetap diatur terpisah, perhitungan gaji akan mencakup beban kerja, bobot jabatan, dan juga capaian kinerja PNS. Hal ini memastikan bahwa gaji ASN menjadi cerminan dari penilaian kinerja mereka, mendukung prinsip meritokrasi ya dalam istilah administrasi publik. Pak Wahyu juga menyoroti urgensi reformasi birokrasi sebagai faktor penting untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas. Dengan birokrasi yang terreformasi, diharapkan dapat menjadi pendorong perubahan positif dalam transformasi ekonomi negara. Sebagai bagian dari agenda reformasi, pemerintah akan menyelaraskan langkah-langkah ini dengan Undang-Undang ASN, memastikan keberlanjutan proses reformasi sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Proses ini menjadi langkah berani menuju arah yang lebih transparan, akuntabel, dan juga efisien dalam manajemen sumber daya manusia pemerintah. Dengan demikian, implementasi single salary bukan hanya sebagai perubahan dalam struktur penggajian, tapi juga sebagai bagian integral dari visi pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang adaptif, responsif, dan mampu menjawab tuntutan zaman untuk pelayanan publik yang unggul. Ya, kembali ditegaskan ya, apa sih gitu pengertian dari single salary. Nah, single salary itu atau gaji tunggal merujuk pada konsep penggajian di mana semua tunjangan dan komponen pendapatan tambahan yang sebelumnya terpisah seperti tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan tunjangan-tunjangan lainnya digabungkan menjadi satu kesatuan sebagai bagian dari gaji pokok. Dalam konteks ASN, aparatur sipil negara atau PNS, penerapan single salary berarti menghapuskan komponen-komponen tunjangan-tunjangan tersebut secara terpisah dan memasukkannya ke dalam gaji pokok yang kemudian diperbesar. Pendekatan ini bertujuan untuk menyederhanakan struktur penggajian
meningkatkan transparansi, dan juga memberikan insentif berbasis kinerja. Meskipun tunjangan jabatan atau fungsional itu masih diatur terpisah, single salary menekankan pada perhitungan gaji yang lebih terkait dengan beban kerja, bobot jabatan, dan juga capaian kinerja individu. Implementasi single salary juga dapat menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam sektor publik. Nah, demikian Bapak Ibu informasi mengenai single salary, dan ini sekali lagi makin hangat diperbincangkan oleh berbagai kalangan, dan ada wacana bahwa sistem ini akan diterapkan pada tahun 2024. Ya, semoga ini menjadi kabar baik, kabar gembira bagi kita semua yang berprofesi sebagai PNS, dan juga sebagai informasi ya bahwa sistem ini sudah diberlakukan, diuji cobakan di 2 lembaga negara, yaitu PPATK dan juga KPK. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.